Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Kembali lagi bersama Amerta Manuaba. Hari ini kita akan update tabungan saya di Bibit, dimana teman-teman yang sudah ngikutin ya, dari bulan Mei saya narik seluruh tabungan saya di Bibit, kemudian saya taruh ulang 1,1 miliar ke Bibit demi konten. Biar kita bisa ngikutin tuh setiap bulan nambahnya berapa. Kalau teman-teman udah nonton yang bulan lalu ya, di bulan kedua saya dapat return sebesar 12 juta. Sekarang saya dapat return bulan ketiga ini sudah 17.507.000. 3 bulan diam nggak apa-ngapain dapat 17 juta. Dari 1,1 miliar aja loh itu. Ya sebenarnya sih kalau gaji dokter ya, kalau gaji dokter itu standarnya kan di Indonesia itu di Bali lah 4,5 juta sebulan gitu. Itu sudah termasuk jaga malam sih. Kalau yang memang kerja misalnya dia nyambi nih di beberapa rumah sakit ataupun klinik, ataupun dia menjadi manager on duty ya, jadi dia jadi manager on duty bisa dapat take home payment tuh 10 juta sebulan sih. Jadi kalau rata-rata 5 juta sebulan dalam setahun kan dapat sekitar 60 juta ya teman-teman. Jadi dalam 10 tahun bisa dapat 600 juta. Dalam 20 tahun bisa dapat 1,2 miliar. Itu dengan asumsi dokternya nggak makan, nggak belanja, dan juga nggak bayar kepentingan keperluan lain gitu. Jadi kalau misalnya kita masuk kedokteran di umur 18 tahun kan tamatnya di sekitar umur 23 atau 24 atau 25 ya. Maka nanti asumsi setelah umur 45 tahun ya udah punya uang 1 miliar gitu. Dan mungkin siap pensiun di umur 50. Tapi ini kita bicara dokter umum ya teman-teman. Kalau kita bicara tentang dokter spesialis lain lagi. Kalau dokter spesialis itu rata-rata gajinya bisa di atas 10 juta sebulan. Saya pernah lihat kisarannya tuh antara 25 sampai 50 juta sebulan. Bahkan yang memang senior sekali itu, yang benar-benar senior ya, dia bisa dapat 150 juta sebulan dari jasa medisnya doang gitu. Tapi ya pendidikan dari dokter umum menuju dokter spesialis itu di Indonesia kurang manusiawi teman-teman. Mungkin karena bawaan ya. Pendidikan kedokteran di Indonesia itu diawali pada tahun 60-an nih. Jadi dulu warga kita dididik nih oleh dokter-dokter oleh Belanda. Ya karena mereka terpaksa nih, karena mereka butuh bantuan, karena ada terjadi wabah waktu itu dan mereka kekurangan tenaga medis gitu. Jadi mereka mendidik warga lokal untuk menjadi dokter. Ya hubungannya itu tidak seperti guru dan murid, hubungannya seperti penjajah dengan yang dijajah gitu. Mungkin itu ya yang terbawa sampai sekarang di proses pendidikan di kedokteran di Indonesia. Mungkin ada beberapa teman-teman dari Manado nih yang juga nonton di channel Amerta Manuaba. Beberapa dosen di Manado itu masih dipanggil mener gitu. Literally, jadi kalau translatean langsung mener itu my lord gitu, tuanku gitu. Bagaimana hubungan proses pendidikan antara guru dan murid sedangkan muridnya memanggil dosennya sebagai tuanku gitu loh. Makanya saya memutuskan sih untuk tidak terjun praktek ya teman-teman. Karena kan walaupun menjanjikan itu gajinya layak lah dan pasti dapat kerja, jarang ada dokter nganggur gitu. Tapi perlu akumulasi nih 20 tahun buat mencapai uang 1 miliar. Ya menurut saya enggak, gimana ya. Makanya saya banting setir jadi pengusaha. Setelah nih terakumulasi nih kekayaan saya investasikan di tempat-tempat yang bisa saya dapat return pasif seperti di Bibit ini. Baru saya memutuskan mengabdi untuk negara dengan menjadi dosen. Biar ada kerjaan gitu. Nggak di rumah aja, ntar dikira melihara babi ngepet. Jadi pekerjaan saya sebagai dosen ini teman-teman kurang lebih ya hiburan ya, biar ada interaksi sosial. Jadi saya ketemu dengan murid-murid, saya juga bisa diskusi dengan kolega-kolega dokter. Ya biar juga ilmu kedokteran, ilmu medis saya tuh bisa terasa dan tidak sampai lupa gitu loh. Karena tingkatan terakhir dari seorang yang belajar, tingkatan terakhir dari proses pembelajaran itu adalah pengamalan. Jadi saya memutuskan untuk mengamalkan nih ilmu saya ke generasi-generasi berikutnya, dokter-dokter berikutnya yang akan saya cetak di masa depan. Jadi murni gitu loh, murni mengabdi. Jadi saran saya buat teman-teman yang memang memutuskan mau wirausaha nih, jangan langsung dibuang ya kerjaan utamanya. Kerja biasa dilanjutkan aja dulu, nanti sorenya atau pas weekend baru bisa cari side hustle, bisa dikerjakan sih kerjaan sampingannya. Ya buat nambah-nambah penghasilan. Makin rame nih di Instagram ya.
kemarin ada Sumnet 489 beli. Mau suruh beli join iming-imingnya. Wow, aduh, rekamlah bro, kirim gitu, kirim ke tanyaamerta@gmail.com. Oh, ada YouTube-nya nih, ya kita tonton. Hari ini kita kumpul semua nih teman-teman Podosugi bareng-bareng sama Komandan Reza. Nah, ini mobil-mobil kita semua nih teman-teman. Mantap. Oke, kita dengarkan apa kata dari komandan kita. Gimana Dan? Oke. Jadi gini, teman-teman, lihat Mercy, lihat BMW, ini semua baru permulaan. Awal tahun 2020, pada waktu Pak Dev dapat income 300 juta sebulan. Saya bilang sama Pak Dev, Dev, ini baru awal loh. Awalnya dia nggak percaya. Sekarang coba lihat gimana. 300 juta itu cuma beberapa hari aja. Sekarang berapa Pak? 3,9 M. Gile. Sebulan. Dan itu terus meningkat. Oke ya. Jadi bagi teman-teman yang udah pegang MRC, udah pegang BMW, jangan sampai terjebak zona nyaman. Ingat, ini baru permulaan. Ya, baru permulaan. Oke ya. Ingat, Podosugi banyak kawan, uang miliaran. Ini kan sesuatu yang ya udah lumrah ya, nunjukin Mercy, nunjukin mobil, terus ngajak orang, Anda yakin Anda akan sukses gitu. Ya teman-teman jangan sampai terjebak di itu skema jadi cepat kaya tuh ya, kadang-kadang iming-iming terlalu berlebihan, terus dia janjikan reward yang terlalu banyak gitu dalam waktu singkat, apalagi nggak perlu kerja itu, aduh gimana ya, kalau semua orang bisa kayak gitu nggak ada orang miskin di dunia teman-teman. Boleh, saya bilang boleh sih money game, siapa yang ngapain saya juga ngelarang orang main money kan, silakan uang Anda kok gitu, tapi pastikan itu uang dingin. Jadi Anda sudah siap misalnya kalau terjadi sesuatu dan lain hal, siap kehilangan uang itu gitu loh. Saya kan sudah berkali-kali sampaikan nggak ada investasi yang 100% aman. Sebut aja obligasi negara. Obligasi negara itu kan yang paling aman ya. Itu kan obligasi negara itu kan dijamin sama negara 100% pokoknya pasti balik ke kita. Tapi kalau sampai terjadi sesuatu dan lain hal pada negaranya, ada kudeta segala macam ya pasti hilang juga kan uangnya gitu. Jadi prinsipnya investasi selalu ada resikonya. Tinggal kita nih menganalogikan yang mana resiko rendah, sedang, moderat, tinggi, sangat tinggi, dan yang kayak gini. Ya kan banyak yang komentar kemarin kan di waktu saya kecam mengenai ATG itu. Bukan kecam ya, saya cuma menyampaikan faktanya aja kan. Wah, saya dapat return sudah, ya karena Anda ikut duluan gitu loh. Untuk memastikan siapa yang duluan, siapa yang belakangan itu kan kita nggak tahu gitu loh teman-teman. Bisa aja Anda sekarang ya ini ada seperti ini terus Anda masuk sekarang gitu. Ya kalau Anda beruntung Anda jadi yang duluan, bisa dapat return dari yang di bawah. Tapi kalau Anda ternyata hold the bag, ternyata Anda yang belakangan ya siap-siap. Atau gini deh, kalau teman-teman memang mau money game, saya ajak money game. Mana kita money game di Samtrade aja. Samtrade ini kan berukuran lebih terpercaya ya daripada yang saya lihat yang sejenisnya gitu. Returnnya juga ya lumayan lah 10-15% kan sebulan. Tapi kan untuk join itu kita perlu uang 1000 USD, jadi kan sekitar 15 juta. Nggak semua orang bisa start di Samtrade maksudnya kan. Kalau teman-teman mau kita hedge fund, kita kumpulin dana sama-sama, terus nanti saya naruh 1000 USD nih, kan saya naruh 1000 USD di Samtrade. Teman-teman yang mau join di sana silakan masukkan dana teman-teman di sana. Nanti keuntungan hariannya setelah dipotong bagi hasil ke master tradernya kita bagi rata. Saya buka semua di Excel sheet yang teman-teman bisa lihat. Kita juga join di satu grup, mungkin di Discord atau di WA. Nanti return bulanannya silakan teman-teman mau compounding atau teman-teman mau tarik kapanpun boleh ya, nggak masalah. Tapi yang namanya money game selalu beresiko teman-teman ya. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu dan lain hal, resiko ditanggung masing-masing. Kalau teman-teman setuju, komentar di bawah ya. Nanti saya buka juga grup satu untuk money game. Damn, kenapa channel ini jadi cuan sesat terus? Gara-gara kalian yang senang beginian gitu. Jadi prinsipnya tuh kita buka akun bersama atas nama saya ya. Nanti saya modali 1000 USD kan, untuk syarat tuh minimal untuk ikut. Nanti teman-teman yang mau join silakan masukkan berapa
teman-teman mau ikut 1.500.000 silahkan. Nanti setelah teman-teman transfer, nanti ada rekening bersama yang akan kita gunakan. Saya masukkan nanti ke Samtrade. Nanti berapa keuntungan hariannya akan dibagi rata nih sesuai dengan proporsi berapa teman-teman naruh di akun bersama itu gitu. Ini hedge fund sih istilahnya ya. Jadi kita ngumpulin dana rame-rame. Biasa sih hedge fund tuh untuk ke arah-arah ya investasi saham gitu, kayak manajemen keuangan lah gitu. Cuma ini kita hedge fund di jalur yang sesat. Terus gimana, seneng kayak gini ya sudah. Jadi itu quick update ya dari saya di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, makin semangat untuk investasi. Tabung lalu lupakan, lalu kerja lagi, cari uang lagi. Sampai ketemu di video berikutnya, semoga semua sehat selalu. Bye bye.